Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini, hari Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Dan kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran pendalaman Alkitab kita dan kitab Injil Yohanes pasal ke-8 yang akan dimulai kembali dengan ayat 27. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami terima kasih, Tuhan tuntun akan hamba-Mu agar dapat mencerahkan bagi setiap telinga yang mendengar akan kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Kami menerima kebenaran firman dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. They did not understand that he spoke to them of the Father. Ayat ini membantu menjelaskan setidaknya beberapa reaksi orang-orang Farisi. Orang yang berdebat dengan Yesus tidak menafsirkan perkataan Yesus dengan pemahaman bahwa dia adalah yang dijanjikan. Mereka juga tidak memahami bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan yang berinkarnasi. Mereka nggak mengerti, mereka nggak paham bahwa Yesus itu adalah Allah manusia. He is the God-man. Mengetahui hal ini memperjelas penolakan mereka dan beberapa pertanyaan serta tantangan yang mereka ajukan. Nah, ketika Yesus berbicara tentang Bapanya, pikiran mereka langsung tertuju kepada Bapa biologis, kepada ayah biologis di bumi. Nah, bagi mereka membingungkan mendengar Yesus berbicara tentang Tuhan, lalu menggunakan istilah Bapa, Aba dalam perdebatan ini. Namun, kesalahpahaman sederhana bukanlah akar penyebab ketidaksetujuan mereka. Ini bukan ketidaktahuan yang tidak disengaja. Ini adalah penolakan yang disengaja dan sikap keras kepala mereka untuk melihat kebenaran. Sampai hari ini masih kita lihat orang banyak keras kepala untuk menolak ini. Seperti yang Yesus katakan sebelumnya, hanya mereka yang ingin melakukan kehendak Tuhan yang dapat benar-benar memahami perkataannya. Yohanes 7 ayat ke-17 yang telah kita bahas. Ini berarti secara sederhana bahwa penolakan yang sudah ada dalam pikiran mereka jauh lebih kuat dari bukti yang ada bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Pernah ketemu dengan orang-orang yang pada waktu datang untuk bertanya, mereka telah memiliki jawaban sebelum bertanya. Jawaban itu sudah mereka siapkan di dalam hati mereka, sehingga sekalipun mereka bertanya, apapun yang dijawab berikut bukti-bukti yang diajukan, mereka telah menutup diri sejak awal untuk tidak mendengarkan dan menolak untuk percaya. Inilah sikap orang Farisi yang kita lihat yang ingin berdebat dengan Yesus, namun menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hati mereka tertutup, penuh dengan kalus sudah. Keras, mengeraskan hati mereka. Nah, jika mereka berniat, maka mereka dapat menemukan ini dalam kitab Taurat mereka. Kepada Abraham dia berbicara, kepada Musa dia berbicara. Ya, Yesus sebelum berinkarnasi. Orang Farisi tidak ingin mengenal Yesus. Dan itulah sebabnya mereka tidak dapat memahami pesannya. Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Langsung.
Disampaikan kepada Yesus, Yesus menyampaikan kepada mereka dan kepada kita sekalian. Then Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, dia berbicara tentang penyalipan dirinya, then you will know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things. Nah, tentang hal ini pun banyak orang yang mengatakan, kalau begitu dia tidak setara dengan Bapa, karena Bapa mengajarkan dia. Banyak orang beranggapan seperti itu, tapi mereka lupa, Yesus dalam posisi yang diutus. Allah yang berinkarnasi. Jadi dia menaklukkan dirinya kepada sang pengutus dan mengajarkan caranya berkomunikasi kepada Bapa. Ini sebenarnya. Nah, pernyataan ini merangkum sejumlah gagasan penting hanya dalam beberapa kata. Di sini, Yesus meramalkan kematiannya sendiri jika anak manusia ditinggikan. Dia berbicara tentang penyalipannya. Mengklaim sebagai penggenapan nubuat. Menyamakan dirinya dengan Mesias dan Tuhan. Dan menyatakan bahwa perkataan dan tindakannya adalah perkataan dan tindakan Tuhan sendiri. Tentang dia telah tertulis. Nah, adanya dia di dunia ini sebagai penggenapan daripada apa yang telah dinubuatkan sebelumnya. Nah, pada zaman Yesus, penyalipan dianggap sangat keji, brutal, dan memalukan, sehingga orang jarang membicarakannya secara langsung. Sebaliknya, mereka akan menggunakan berbagai metafora, seperti ditinggikan. Ini adalah rujukan yang sangat umum untuk Yesus, yang sering berbicara tentang bagaimana Mesias, yaitu Yesus sendiri, harus ditinggikan untuk menyelesaikan misinya. Yohanes 3:14, Yohanes 12, ayat yang ke-32. Jadi dia berbicara tentang itu. Nah, istilah anak manusia, the Son of Man, adalah istilah yang langsung dikenali oleh para pendengar Yahudi, kaum Farisi. Mereka familiar dengan istilah the Son of Man. Dalam Daniel, sosok Mesias, dalam kitab Daniel maksudnya ya, sosok Mesias digambarkan sebagai seorang seperti anak manusia. Seseorang seperti anak manusia. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ketika Yesus menggunakan frasa ini, the Son of Man, anak manusia, para pendengarnya tahu persis apa yang ia maksudkan. Banyak dari mereka juga tahu bahwa Yesus sering menggunakan ungkapan ini untuk merujuk kepada dirinya sendiri. Matius 8 ayat 20, Markus 2 ayat 10 dan ayat 28. Lukas pasal 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10 dan Yohanes 3 ayat 13 dan ayat 14. Nah, dalam ayat 24 Yesus menggunakan ungkapan akulah dia, I am he, untuk merujuk kepada perannya sebagai satu-satunya sumber keselamatan. I am he. Aside of me, there will be no salvation. Di luar aku tidak ada keselamatan. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ini menggemakan firman Allah yang terkenal yang mengidentifikasi dirinya kepada Musa dengan mengatakan I am who I am. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. The greatest I am has sent me to you. Ya, Keluaran 3 ayat 14. Exodus 3:14. Nah, Yesus sering menggemakan pernyataan yang sama ini dalam Injil Yohanes. 7 pernyataan seperti itu mendapat perhatian khusus. Termasuk satu pernyataan sebelumnya dalam percakapan ini seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini secara jelas dia mengatakan bahwa dunia itu gelap. Bahwa dia datang sebagai terang itu. Dia datang sebagai Mesias itu. Ungkapan ini pun mereka mengerti. Tapi mereka menolak untuk mengerti. Karena hati mereka keraskan. Juga Yesus membuat komentar lain yang menghubungkan firman dan ajarannya dengan firman dan ajaran Allah Bapa. Dia menunjukkan kesetaraannya. Dalam ayat berikutnya, Yesus akan terus menjelaskan bagaimana dia di dalam kekekalan selalu berada dalam persekutuan dan kesepakatan dengan Bapa surgawinya, dengan Allah Bapa itu sendiri. Before Abraham was, I was. Sebelum ada Abraham, aku sudah ada di sana. Dia berbicara tentang keilahiannya dalam kekekalan. Nah, Yohanes 8 ayat 29, kita lanjutkan dengan ayat 29 dalam Yohanes 8. Dan ia, Yesus, dan ia Bapa maksudnya, dan ia Bapa yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. And he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please him. Ini persekutuannya bersama dengan Bapa, tidak terpisahkan. Tentang tema utama ajaran Yesus dalam perdebatan dengan orang Farisi ini adalah fakta bahwa ia diutus oleh Allah Bapa. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dengan sendirinya seharusnya memberitahu para pengkritik ini bahwa ia bekerja dengan berkat Allah. Nah, Yesus pernah berkata, jika engkau tidak percaya kepada apa yang kukatakan, paling tidak engkau percaya kepada mujizat yang aku lakukan sehingga engkau mengerti bahwa aku adalah Dia yang diutus. Ya. Yesus juga secara konsisten mengaku memiliki penghakiman Allah. Yohanes 8:16, kesetaraannya dalam hal menghakimi. Kesetaraannya dalam hal kuasa. Yohanes 5:19, dan kesetaraannya dengan Allah itu sendiri dalam hal pengetahuan, Maha tahu. Yohanes 7:16. Ia secara terbuka menyatakan perannya sebagai satu-satunya sumber kebenaran rohani. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia itu. I'm the light of the world. Sebagai satu-satunya kebenaran, sumber kebenaran rohani. Yang membawa terang itu di tengah dunia yang gelap yang penuh dengan dosa. Namun, para pengkritik seperti orang-orang Farisi ini menolak Yesus. Mereka gagal memahami pesannya. Bukan karena mereka tidak dapat mengetahuinya, mereka memiliki sumbernya, Taurat, tetapi karena mereka tidak ingin mengetahuinya. Mereka cuek, kira-kira begitu ya. Yaitu Yohanes 7:17. Mereka nggak mau peduli. Bahkan ketika sahabat-sahabat manusia meninggalkannya, Yesus akan tetap bersama Allah Bapa yang setia. Yohanes 16 ayat 32. Hal ini terkait langsung dengan firman yang Yesus ucapkan terus-menerus bahwa misinya adalah melakukan kehendak Allah. Yohanes 6 ayat 38. Hal ini membuat mereka yang menolaknya semakin pantas dikutuk. Menolak Yesus Kristus berarti menolak Tuhan itu sendiri. Yohanes 3:36. Sehingga bukan lagi Allah Bapa yang mengutuki mereka, mereka mengutuki diri sendiri berdasarkan pilihan mereka untuk menolak. Ya. Kalau orang di dalam Yesus mengalami kehidupan kekal, di luar Yesus tidak mengalami kehidupan kekal di surga itu. Jadi ini kan pilihan manusia. Kita lanjut dengan Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. As he spoke these words, many believe in him. Jadi bukan semua orang menolak, banyak juga orang yang menerima dia. Jadi banyak orang menjadi percaya akibat firman yang adalah kebenaran yang ditaburkannya. Nah, frasa pendek ini menimbulkan masalah bagi para pengkritik Yesus di bumi. Dalam hal ini,
orang Farisi. Ya, para pengkritik utama Yesus itu adalah orang-orang Farisi, disebut kaum Yahudi, the Jews dalam bahasa Inggrisnya. Pada saat yang sama, frasa ini tidak menyampaikan kabar baik bagi Yesus atau para pengikutnya yang lain. Meskipun mereka mengaku mencari kebenaran dan mengikuti hukum Allah, para pemimpin agama setempat lebih mementingkan kekuasaan dan reputasi mereka sendiri. Klaim-klaim Yesus yang berani dan terbuka. I'm the light of the world. I'm the living water. Dan sebagainya ini ya. Tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga membuat orang mempertanyakan para pemimpin mereka. Yohanes 7 ayat 12-13. Sebagian orang menduga bahwa orang Farisi telah percaya kepada Kristus. Yohanes 7 ayat 25-26. Jika tidak, mereka mungkin berasumsi, maka orang-orang ini terlalu lemah untuk menghentikan para penghujat. Kan orang Farisi yang selalu mengatakan blasphemy, penghujat. Tapi sekarang kok diam? Apakah mereka sudah percaya atau memang mereka lemah sehingga tidak mengambil tindakan kepada Yesus? Itu tanggapan khalayak ramai. Nah, di sini perkataan Yesus meyakinkan orang banyak bahwa apa yang ia katakan adalah benar. Tidak ada yang tidak benar yang keluar dari mulutnya. Semuanya kebenaran. Dan kebenaran itu saat dilakukan pasti memerdekakan. You will come to know the truth. The truth will set you free. Jadi berintimasi dengan kebenaran itu. Itu yang memerdekakan kita. Hal ini menambah panasnya kemarahan orang Farisi terhadap Yesus. Padahal nggak perlu marah. Mereka hanya perlu melacak kebenaran itu yang tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Hari-hari ini jauh lebih memudahkan kita karena sistem website terbuka banget. Kita gampang mencari kebenaran itu di sana jika kita mau, jika kita berniat. Nah, sayangnya kan orang nggak berniat untuk mencari kebenaran itu sehingga orang tetap terikat di dalam kegelapan di dalam dunia ini. Dan kemudian orang menyalahkan Tuhan di dalam hal ini. Jika engkau sungguh baik, mengapa engkau memasukkan orang ke dalam neraka? Nah, Yesus nggak nyuruh mereka masuk ke neraka kok. Sarananya sudah disediakan Yesus yang dapat menebus upah dosa mereka dan memindahkan mereka dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan terang yang ajaib. Bahwa mereka menolak, nggak bisa Yesus disalahkan. Karena mereka mempergunakan hak pilih mereka, free will mereka, kebebasan mereka untuk menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan menghargai, menghormati pilihan mereka. Karena manusia memang diciptakan dengan free will. Tapi sayangnya, mereka mempergunakan free will mereka ini untuk memilih yang salah. Itu saja. Dan kemudian mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan manusia. Manusialah yang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Jadi kalau mereka menolak Yesus, mereka lah yang mengirim diri mereka sendiri ke dalam neraka. Jika mereka menerima Yesus, surga terbuka bagi mereka. Jadi pilihannya ada pada manusia masing-masing. Ke neraka atau ke surga. Nah, pilihan itu sudah barang tentu hanya berlaku saat manusia masih berada di bumi ini dan masih dalam keadaan bernafas. Dalam keadaan sehat. Roma 10 ayat 9 dan 10 menjamin itu. Barang siapa mengaku dengan mulutnya percaya dalam hatinya dibenarkan kan? Itu katanya. Orang mati tidak dapat percaya. Orang mati tidak dapat mengaku. Orang mati sudah berlalu, tidak memiliki iman. Orang hidup yang dapat menentukan, yang mempunyai pilihan, yang memiliki iman. Orang hidup yang dapat mengatakan ini. Orang sudah mati, sudah berlalu. Jadi berdoa untuk orang mati sia-sia. Karena mereka harus membuat pilihan mereka sendiri. Percuma lah. Di dalam ini kan pilihan masing-masing. Ya. Namun kepercayaan yang dianut banyak orang ini bukanlah iman yang menyelamatkan. Ya. Jadi apa? Kalau Yesus mengatakan akulah terang dunia, mereka tidak mau mengambil langkah untuk menerima Kristus yang adalah sang terang tersebut dengan meninggalkan kegelapan mereka, kejahatan mereka, dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah yang hidup. Nggak ada gunanya. Langkah ini yang harus diambil. Mungkin dalam beberapa hal terdapat kesamaan dalam hal kepercayaan mereka. Namun ciri khas iman yang menyelamatkan adalah terus
menerus berada dalam kebenaran dan bukan hanya untuk sewaktu-waktu tertentu saja. Enggak, setiap hari. Nah, karena itu kita perlu menjaga dan merawat iman kita ini, bukan hanya sekedar menjaga agar tidak hilang, tapi merawat agar iman tersebut bertumbuh. Iman bertumbuh melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan ini, akan firman Kristus. Jadi kita wajib bergumul dengan firman tersebut. Agar iman kita ini bertumbuh. Kita harus memiliki transformasi, bukan yang superficial, tapi yang dalam, deep transformation. Ini penting di dalam hal ini. Ya. Jadi ciri iman yang menyelamatkan terus-menerus berada dalam iman tersebut, dan makin hari iman tersebut makin bertumbuh dan berkembang. Banyak, jika tidak sebagian besar, orang yang mendengarkan Yesus pada saat tertentu ini tidak akan mempertahankan dukungan mereka kepadanya di hari-hari mendatang. Sebentar saja menghilang seperti menguap. Sama seperti beberapa orang yang mengungkapkan semacam kepercayaan yang dangkal setelah Yesus memberi makan ribuan orang, tercatat dalam Yohanes 6 ayat 22-25. Tetapi kemudian berpaling ketika mereka tidak menyukai ajarannya. Yohanes 6 ayat 66. Orang-orang yang Yesus ajak berbicara sekarang sebagian besar akan berpaling darinya saat ia terus menghadapi sikap orang Farisi terhadap Tuhan. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka mengembangkan jubah mereka, menaruhkan di lantai. Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seminggu lagi crowd yang sama, salibkan dia, salibkan dia. Ini dia. Jadi apa iman itu? Buat sesuatu, sekali-sekali? Bukan. Iman itu adalah kepercayaan yang menetap, yang kita pegang, yang tidak kita lepaskan. Namanya juga percaya. Jadi iman itu adalah kepercayaan yang terdapat dalam hati kita, dan dengan kepercayaan dalam hati ini kita mengambil tindakan. Yang lainnya adalah pengetahuan, itu percaya dengan pikiran kita. Ya, aku tahu Yesus itu Tuhan, aku percaya. Dan what? Dan kemudian apa? Apakah engkau mengambil tindakan untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu agar ia dapat membayar upah dosamu? Jika tidak, itu bukan iman, itu hanya sekedar pengetahuan. Sama seperti engkau secara teori tahu bagaimana cara mengoperasi usus buntu, tapi engkau bukan dokter bedah. Engkau tidak akan mampu melakukannya dalam kerja nyatanya. Engkau tahu teori nyetir mobil, dan kemudian pertama kali diberikan kunci mobil, ayo setir. Kan juga nggak langsung bisa nyetir mobil. Orang nyetir mobil kan memakan waktu juga sampai lancar. Iman seperti itu bertumbuh, berkembang. Sehingga pada waktu-waktu kita mengalami masalah, kita terlatih, iman kita tidak akan gugur. Tapi di dalam kita melatih iman tersebut, iman yang telah bertumbuh berkembang ini akan mampu bertahan dan tidak akan goyah. Ini harus dilatih. Inilah deep transformation itu sendiri. Inilah transformasi yang dalam itu yang harus kita kerjakan di dalam hal ini. Jadi tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan singkat di dalam hal ini. Untuk memiliki karakter yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak ada formulanya. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita formula bagaimana berubah menjadi orang baik. 5 step untuk menjadi orang baik. Yang pertama, misalnya ada hamba Tuhan yang mengajarkan, kamu harus berdoa. Yang kedua, kamu harus berpuasa. Yang ketiga, kamu harus bersedekah. Yang keempat, kamu harus membaca firman Tuhan. Yang kelima, kamu harus beribadah. Apakah langsung kamu menjadi orang baik? Enggak juga, lihat tuh Kain. Ditegur langsung sama Tuhan, bukan melalui nabi, bukan melalui pendeta. Kain, mukamu bermuram begitu. Hatimu jahat. 1 Yohanes 3:12. Kalau engkau merubah pola berpikirmu menyesuaikan dengan keadaan yang seharusnya engkau ketahui, bukankah sesuatu yang baik itu datang dalam kehidupanmu? Dia menolak. Dia kerjakan yang jahat. Jadi kalau orang itu hatinya jahat, sekalipun ia datang ke gereja, sekalipun dia berpuasa, tapi berpuasa bukan dengan hati yang benar, dengan hati yang jahat, nggak akan membuahkan hasil. Tuhan mengatakan kita membawa persembahan itu harus dengan hati yang baik. Dengan iman, agar kita dapat
menyenangkan Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak dapat menyenangkan Tuhan. Kain persembahannya ditolak. Kita tahu karena hatinya jahat. Adalah Habel adiknya beriman kencang banget kepada Tuhan. Karena itu dia berkenan kepada Tuhan dan persembahannya diterima. Kita lihat setelah dia mati pun darahnya masih menjerit kepada Tuhan. Karena dia benar di hadapan Tuhan. Dia dalam hal ini. Jadi nggak ada jalan pintas bagi kita. Yang penting itu adalah jika kita mempelajari firman itu, pastikan, saya ulang, pastikan kita berlatih melakukannya. Gagal, ulang lagi, bikin lagi. Gagal, ulang lagi, bikin lagi. Sampai kita bisa memasterkan apa yang kita latih ini. Sehingga pada waktu-waktu kesulitan datang, iman kita terlatih sedemikian rupa dan tidak akan goyah. Kita lanjut dengan Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, the Jews. Jadi, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Maaf. Bukan, kalau the Jews itu orang yang tidak percaya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Then Jesus said to those Jews who believe him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Abide in my word. Diam di dalam firman-Ku. Artinya menetap, tidak terpisah. Ibarat ranting yang melekat kepada pokok, kepada batang pohon tersebut. Kalau terpisah, nggak akan pada berbuah. Dia dalam hal ini. Seperti pada ayat 30, kita cenderung berpikir bahwa mereka yang percaya kepada Yesus sedang mengekspresikan iman yang menyelamatkan. Akan tetapi Alkitab membedakan antara mereka yang percaya dalam pengertian yang dangkal dan cetek, tidak benar-benar percaya artinya, dengan mereka yang mengekspresikan iman yang nyata dalam bentuk tindakan kepada Kristus. Kain dan Habel dua-duanya tahu Tuhan itu. Tapi mengekspresikan iman mereka kan berbeda di dalam hal ini. Tuhan tahu hati orang di dalam hal ini. Kita mungkin dapat ditipu dengan perkataan yang muluk-muluk. Ya. Ayat ini menjelaskan salah satu cara untuk mengetahui perbedaannya. Mereka yang benar-benar tunduk kepada Kristus tetap dalam firman-Nya, melekat, abide in my word. Nggak akan lepas daripada itu. Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 5 ayat 38, 1 Yohanes 2 ayat 14. Nah, beberapa ajaran Yesus sebelumnya menyebabkan beberapa orang mengaku percaya kepadanya, meninggalkannya. Lihat itu di dalam Yohanes 6 ayat 65 sampai 66. Perkataan ini begitu kerasnya. Mereka ngomel. Yesus katakan, kamu mau pergi? Ya pergi aja. Enggak Tuhan. Ya kan? Jadi Petrus sadar akan hal ini. Banyak orang yang menganggap perkataan Yesus meyakinkan pada saat tertentu akan menolaknya di kemudian hari. Makan roti, diperbanyak. Wah, hebat. Sulap menurut mereka gitu. Sehingga mereka datang lagi bukan tujuan mencari Yesus, tapi mencari makanan gratis. Yesus bilang, kamu datang bukan karena aku, tapi karena makanan. Carilah sesuatu yang tidak akan membawamu kepada kebinasaan. Roti ini bikin kamu lapar lagi, tapi roti hidup yang turun di surga, akulah roti hidup, I'm the bread of life, yang dikatakan oleh Yesus, itu yang membawamu kepada kehidupan. Mereka menganggapnya dulu kita pelajari kanibalisme. Kok bisa seperti itu? Karena mereka menolak untuk mengerti analogi yang disampaikan oleh Yesus ini. Terminologi yang digunakan di sini perlu dipahami. Orang-orang Yahudi seperti yang digunakan dalam Injil Yohanes biasanya merujuk kepada para pemimpin agama di Yerusalem dan para pengikut mereka. Ini termasuk para ahli Taurat di Bait Suci, orang-orang Farisi, dan penduduk setempat yang setuju dengan pendekatan mereka. Ya, mereka semua disebut sebagai the Jews atau orang-orang Yahudi. Nah, percakapan yang Yesus lakukan sekarang sebagian besar masih ditujukan kepada orang-orang Farisi, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi sebenarnya mencakup seluruh orang banyak yang bermusuhan dengan Yesus, yang berseberang dengan Yesus, dan yang sekarang telah berkumpul menjadi satu.
di Yerusalem. Ya, mereka itu berkelompok menentang Yesus, menyerang Yesus, dan ingin membunuh dia. Mereka begitu tertariknya. Wanted kira-kira begitu kalau istilah hari ini. Ada hadiahnya nanti. Itu buktinya Yudas tuh dikasih 30 keping uang dinar. Menyesal. Ngapain? Kita lanjut. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And you shall know the truth. And the truth shall make you free. Saya bukan seringkali, dari waktu ke waktu mendengar orang mengatakan, aku sudah tahu kebenaran, kok aku nggak merdeka ya, Pastor? Ya, pertanyaan saya kepada orang itu, apakah kamu telah mempraktekkan, mengaplikasikan kebenaran firman yang kamu ketahui ini? Kalau enggak, ya tetap aja tidak merdeka. Kamu tahu, kalau haus itu minum air, bukan makan nasi. Kamu haus, dan kamu lihat air di depan mata kamu, tapi kamu nggak mau minum. Tetap aja haus sampai kapan? Yesus mengatakan, akulah air kehidupan. Barang siapa haus, datang kepadaku. Yang nggak haus, yang nggak usah lah. Yang haus, kamu nggak mau datang. Dia sudah datang ke dunia, sekarang tinggal datang kepada air kehidupan ini untuk menunjukkan aku mau, aku haus. Syaratnya cuma itu. Kalau nggak mau ya, your thirst cannot be quenched. Kehausan kamu itu tidak dapat, dahaga kamu tidak dapat dipuaskan. Aspek dosa yang paling mengikat adalah janji kebebasan. Bahkan sejak godaan pertama di Taman Eden, manusia berasumsi bahwa menentang Tuhan adalah cara untuk mengendalikan takdirnya sendiri. Mereka ingin melepaskan diri dari Tuhan. Inilah kebebasan menurut alam pikiran manusia yang banyak diajarkan di negara-negara barat terlepas daripada Tuhan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Coba bayangin kalau mobil bisa jalan sendiri. Tetap aja mesti dikontrol. Ya sekarang memang ada mobil yang bisa jalan sendiri. Tapi tidak berarti itu sempurna. Tidak ada yang lebih memperbudak daripada dosa. Orang memilih dosa karena menurut mereka enak. Sebentar. Tapi upahnya selamanya dalam kekekalan di neraka. Dosa merusak pikiran kita. Dosa mengendalikan tindakan kita. Dan dosa menghancurkan kedamaian kita. Dan kita menjadi was-was. Coba perhatikan orang yang melakukan adultery. Was-was pulang ke rumah. Bingung. Yang terburuk dari semuanya, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Iya, coba lihat aja orang speeding. Lihat kiri, lihat kanan. Ada polisi nggak ya? Kalau perlu pasang alat itu. Yang memberitahu mereka bahwa ada radar. Ngapain? Ya. Yang terburuk dari semuanya, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kolose 1 ayat 21. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 2 juga berbicara yang sama. Yang menyebabkan Allah tidak mendengarkan engkau adalah segala dosa dan kejahatanmu. Dan dosa itu menghukum kita untuk hidup dalam kesendirian dan rasa malu yang kekal, terpisah daripada Allah itu sendiri. Matius 8 ayat 12. Sebaliknya Yesus mewakili kebenaran, yaitu dirinya sendiri. Ini adalah tema yang sering dibahas Kristus dalam pengajarannya. Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak ada yang benar-benar dapat membebaskan kita selain kebenaran. Yesus mengatakan, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku mau hidup, ya mesti lewat jalannya. Jalan kebenaran dan hidup. Aku mau kebenaran aja, nggak bisa lewat jalan dulu. Aku mau hidupnya aja, nggak bisa lewat jalan dan kebenaran. Komplit satu set. Tiga-tiganya, jalan, kebenaran, dan hidup yang mengantarkan kita kepada Bapa. Ke dalam kehidupan yang kekal. Nggak bisa main pilih seenaknya.
Kebohongan yang menenangkan Tuhan buat sementara waktu, kebohongan yang menenangkan buat sementara waktu tidak akan pernah lebih bermanfaat daripada kebenaran sejati. Dalam berbohong, orang selalu was-was kok. Kalau engkau mengatakan kebenaran, nggak perlu was-was. Tidur juga tenang. Bahkan ketika kebenaran bukanlah hal yang ingin kita dengar, kita tetap tidak dapat berharap membuat keputusan yang baik atau pilihan yang benar ketika kita dikendalikan oleh kebohongan. Kita juga tahu itu. Jika kebohongan mendominasi kita, kita tidak pernah akan dapat membuat pilihan yang terbaik. Titik. Seperti yang Kristus nyatakan sebelumnya dalam dialog ini, Dia sendiri adalah terang dunia. Satu-satunya cara untuk memahami kebenaran. Satu-satunya cara untuk melawan kegelapan. Di mana ada terang, kegelapan akan sirna. Gelap dan terang tidak pernah dapat bersatu. Terang itu jauh lebih kuat daripada gelap. Perhatikan ruangan di mana saya sedang membagikan firman ini. Ini malam di Los Angeles. Saya nyalakan lampu. Kalau saya matikan gelap. Jadi pada waktu lampu saya nyalakan, Dia mengusir kegelapan tersebut. Itulah Kristus yang mengusir kegelapan. Kita aman berada di dalam Dia dan kita nggak akan salah langkah karena kita dapat melihat dengan baik. Kemerdekaan sejati ditemukan dalam pengampunan dosa. Itu kemerdekaan sejati. Ya. Jadi sekali lagi kemerdekaan sejati ditemukan dalam pengampunan dosa dan pelayanan kepada Tuhan, dan ini hanya ditemukan ketika kita menerima Yesus. Jadi pada waktu kita diampuni karena upah dosa kita ditanggungkan kepada Yesus yang membayarnya dengan darahnya, ya. Itu kebenaran sejati. Itu kemerdekaan sejati. Kenapa kemerdekaan sejati? Karena upah dosa kita yang membawa kita kepada kematian kekal di dalam neraka ditanggungkan kepada Yesus dan kita terlepas daripada kekekalan api neraka tersebut. Bukankah itu kemerdekaan sejati? Coba dipikirkan. Itu kemerdekaan sejati. Kita lanjut. Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka bingung lagi nih. They answered him, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Mereka tidak mengerti bahwa yang dia berbicara tentang dimerdekakan daripada kutuk dosa yang mencelakakan di dalam kekekalan api neraka. Ya, kami adalah keturunan Abraham, kata mereka. Perkataan kami yang dimaksudkan di sini adalah sekumpulan pemimpin agama Yahudi dan para pengikut mereka. Kami, orang-orang yang berada di luar Yesus itu. Yesus sedang berdebat dengan mereka di Yerusalem. Kapan? Selama hari raya Podok Daun. Yohanes 7 ayat 1 dan 2. Kita pernah berbicara tentang ini. Akulah air kehidupan, dia katakan di sana, kan? Sebelum momen ini tuh, Yesus telah mengklaim sebagai terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12. I'm the light of the world. Karena itu satu-satunya sumber kebenaran rohani. Gelap dan terang tidak dapat bersatu, tadi saya katakan. Karena itu terang ini merupakan satu-satunya sumber kebenaran rohani. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus kembali menegaskan hal ini dengan mengklaim bahwa mereka yang tetap dalam firman-Nya, abide in His word, Yohanes 8 ayat 31, adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan dimerdekakan oleh kebenaran itu berdasarkan iman mereka. Kemudian, Ia akan menjelaskan bahwa mereka yang belum menerima kebenaran ini masih menjadi budak dosa. Yohanes 8 ayat 34. Ayat berikutnya itu.
Mereka tetap menjadi budak dosa. Tanggapan dari orang banyak yang bermusuhan itu tidak hanya aneh, tapi juga menunjukkan kurangnya wawasan. Kami ini keturunan Abraham loh. Kami tidak pernah menjadi budak siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami dimerdekakan? Jika percaya kepada engkau, ya kan? Kalau engkau memang keturunan Abraham, Abraham percaya. Maka engkau pun kalau sebagai anaknya harus percaya. Itu karena anak melakukan apa yang dilihat bapaknya lakukan. Nah, saya membuat catatan di sini. Tetap dalam firmanku. Yohanes 8 ayat 31. Berarti secara aktif dan proaktif menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang pasif tanpa melakukan apapun juga. Pendengar yang pasif tidak pernah diselamatkan. Pendengar yang pasif tidak pernah dimerdekakan. Yang dimerdekakan adalah mereka yang dengan aktif, proaktif melakukan kebenaran firman tersebut yang telah mereka terima dengan iman yang menyelamatkan mereka. Kemerdekaan yang Yesus bicarakan bersifat rohani. Mereka yang menolak Kristus masih diperbudak oleh apa? Oleh dosa. Menolak Yesus berarti menolak kebenaran. I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan kebenaran hidup. Artinya mereka menolak jalan menuju Bapa. Mereka menolak kebenaran satu-satunya di dalam Yesus. Dan mereka menolak kehidupan itu sendiri. Dengan demikian. Nah, hal ini mengakibatkan hukuman kekal dan konsekuensi duniawi. Roma 1 ayat 21 hingga 32. Apa yang terikat dunia ini terikat nanti sampai di surga. Saat kita mati. Kalau kita mengaku dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu mengikat sampai nantinya. Pada saat kita percaya waktu kita masih bernapas ini kita telah diselamatkan. Detik itu nama kita telah tercatat di dalam kitab kehidupan. Kristus pada detik itu telah dihakimi pada posisi kita. Dengan demikian pada waktu kita mati kita tidak dihakimi lagi, sudah selesai. Iman kita itu pada waktu kita menerima Kristus itu. Nah, orang-orang yang berkomentar tentang kemerdekaan mereka tampaknya berpikir bahwa mereka bukan budak yang sebenarnya. Kami bukan hamba siapa-siapa kata mereka. Dalam pengertian sosial. Mereka tidak perlu dibebaskan. Karena mereka beranggapan kami kan bukan hamba siapa-siapa. Jadi kami bukan terikat. Kami orang merdeka. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara tentang perbudakan rohani. Siapa yang menjadi hamba dosa menjadi budak dosa itu sendiri. Dengan cara ini, reaksi mereka membuktikan bahwa mereka tidak memahami maksud Yesus. Sisi absurd dari argumen ini adalah bahwa argumen ini mengabaikan sejarah Israel dan situasi terkini. Di masa lalu, Israel seringkali ditundukkan oleh bangsa lain. Seluruh kitab Hakim-Hakim menggambarkan siklus dosa, siklus penindasan, dan penyelamatan bangsa itu. Mereka menjadi budak zaman Firaun. Mereka lupa itu. Kami bukan hamba siapa-siapa. Kok bisa ngomong begitu? Nenek moyangmu budak itu di bawah Firaun. Pada satu titik sebagian besar orang Yahudi dibawa ke penangkaran, captivity. Kita bisa baca itu di dalam Daniel 1 ayat 1, kitab Esther 2 ayat 5 dan 6. Dibawa ke dalam captivity. Waktu itu Daniel masih muda, berusia 17 tahun. Bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi sekalipun mereka muda, mereka sangat beriman. Mereka melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda patut melihat ini dan belajar dari sisi sejarah ini. Mereka juga anak muda seperti banyak anak muda pada hari ini. Mereka melakukan kebenaran itu dan percaya dengan iman mereka. Ya. Dan yang paling jelas, bangsa Israel telah diperbudak oleh bangsa Mesir sebelum peristiwa-peristiwa dalam kitab Keluaran. 400 tahun mereka di bawah perbudakan Firaun. 400 tahun mereka menjerit. Apa lupa sampai mengatakan kami bukan hamba siapa-siapa? Come on. Pada saat kata-kata ini diucapkan, Israel berada di bawah kendali penuh kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kamu hamba siapa? Halo? Kok nggak ngerti? Kami bukan hamba siapa-siapa.
Oh, waktu kalian ngomong itu kaum Farisi, kalian berada di bawah penjajahan Romawi. Ngertilah sejarahnya. Bukalah matanya, celikkan. Sungguh mengherankan bahwa mereka dapat mengklaim bahwa mereka tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Sangat lucu kedengarannya. Namun begitu pula ketidakmampuan mereka untuk menyadari perbudakan mereka terhadap dosa. Bukan hanya mereka tidak mengerti perbudakan secara fisik bahwa mereka mengalami penjajahan pada waktu mereka berbicara ini di bawah Kaisar Romawi. Mereka juga pernah mengalami menjadi hamba dalam pemerintahan Firaun di Mesir selama 400 tahun dan mereka menjerit. Banyak kali terjadi. Bukan hanya mereka lupa itu, tapi mereka juga gagal paham untuk menyelami maksud Yesus bahwa mereka adalah budak dosa yang perlu diselamatkan. Dan keselamatan itu ditawarkan oleh Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia tersebut dapat diselamatkan. Nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu 45 menit sudah cepat berlalu, kita akan menyambung minggu depan atas seizin Tuhan dan kita tutup di dalam doa. Bapa, kami terima kasih firman-Mu telah Hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami mengerti kebenaran itu dan saat kami aplikasikan kami dimerdekakan. Bagimu segala kemuliaan itu ya Tuhan, saat ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita bertemu kembali. Saya Harili mohon diri. Shalom.